Sebelum kita memulai, mohon di-subscribe dan klik loncengnya supaya kita bisa mengembangkan dan menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin membahas seringkali kita merasa tidak mau ditolak oleh siapapun. Bahkan rasanya ditolak itu seperti hancur. Apalagi kalau cinta kita, perasaan kita ditolak oleh seseorang yang kita cintai, oleh orang yang kita kasihi. Jangan sampai kita berpikiran cinta ditolak, dukun bertindak. Disinilah kita bisa melihat anak-anak Tuhan menanggapi meresponinya ketika cinta kalian ditolak. Penolakan itu adalah bagian dari kehidupan. Bukan hanya soal percintaan saja. Selain dari percintaan, misalnya saya mau kasih contoh, pada saat kita melamar kerja, berkas-berkas kita ditolak dari sebuah perusahaan, pasti hati kita juga sakit, pasti hati kita juga sedih pada saat kita ditolak atau tidak diterima di sebuah perusahaan. Bisa juga penolakan pada saat kita menyatakan perasaan kita kepada seseorang, tetapi orang tuanya tidak menyetujui hubungan kalian. Dari sebuah penolakan akan timbul rasa sakit hati dan trauma. Bahkan bisa, kalau tidak kita cepat-cepat membuang rasa sakit hati atau trauma itu, kita bisa jatuh dalam kepahitan. Rasa sakit atau trauma seringkali membuat orang takut untuk menjalani apa yang dia yakini. Bahkan bisa membuat seseorang itu menjadi minder. Pada akhirnya rasa takut itu akan membuat kita tidak percaya diri akan rencana Tuhan yang sudah ditetapkan buat hidup kita. Untuk itu, seberapa buruknya penolakanmu, kamu harus perhatikan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kalian. Yang pertama, kita harus berani menaklukkan pikiran kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Ketika ketakutan muncul, ingatlah bahwa hal itu tidak berasal dari Tuhan. Jadi kita harus lawan. Bagaimana melawannya? Milikilah pikiran yang tenang dan fokus kepada apa yang Tuhan Yesus telah tetapkan kepada kamu. Maka kita akan bisa melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi dengan kacamata iman. Kadang penolakan itu bukan hanya memunculkan rasa takut, namun juga marah, kecewa, sedih, terluka, dan bahkan iri hati. Saat kita fokus kepada Tuhan, maka semuanya itu bisa kita lawan, bisa kita tepis, dan bisa kita hadapi. Sehingga kita bisa melepaskan pengampunan pada saat terluka, pada saat kecewa, dan pada saat kita marah. Ketika semuanya mengintimidasi masuk dalam hidup kita, belajarlah mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kalian. Kalau kalian bisa belajar mengucap syukur, berkat-berkat akan mengalir di hidup kalian. Ingatlah, penolakan terjadi atas izin Tuhan. Dan Dia tahu apa yang kalian sedang hadapi. Cara yang kedua, pada saat kamu ditolak, tetapkanlah dirimu bahwa dirimu sangat berharga. Ada seorang miliarder yang bernama Jack Ma. Dia berasal dari Cina. Ia pernah mengalami 33 kali ditolak saat melamar kerja. Namun dia tidak pernah berhenti saat dia ditolak. Dia terus berusaha dan lihat sekarang hasilnya. Bahkan bisa menolong orang-orang yang tidak mampu pada saat ini. Siapa yang tidak kenal Jack Ma? Dia salah satu seorang miliarder dunia. Mungkin penolakan yang kamu alami berkaitan dengan rasa suka kamu kepada seseorang. Namun, bukan berarti bahwa diri kamu tidak berharga. Penolakan tidak menentukan nilai diri kamu. Sebab firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kalian. Jangan biarkan penolakan merusak gambar dirimu. Gambar dirimu itu juga gambar Allahmu.
Karena di Kejadian katakan, kamu serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita ditolak, bukan kamu yang ditolak, tapi Tuhanmu yang ditolak. Tuhan tidak akan pernah ingin merusak gambar dirinya. Yang ketiga caranya, jadikanlah penolakanmu menjadi motivasi dirimu untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada seorang pemain basket yang bernama Michael Jordan. Pasti kita semua tahu, pada saat dia ingin masuk sebuah tim, dia pernah merasa ditolak. Tapi penolakan itu menjadi motivasi dirinya untuk bisa dia belajar lagi, untuk bisa masuk ke sebuah tim yang dia inginkan. Dia pertajam keahliannya, dan sekarang pada saat dia berlatih terus, bahkan sekarang pun dia dikenal sebagai legenda dalam olahraga basket. Kalau kalian suka menonton kompetisi seperti Indonesian Idol atau American Idol, Got Talent, sekarang ini di Indonesia lagi eranya Indonesian Idol. Pasti kita banyak lihat orang yang berjuang untuk bisa menjadi seorang idol. Kalian juga pasti lihat banyak yang ditolak. Namun ada beberapa yang tidak menyerah. Setiap tahunnya mereka mendaftar, mereka mencoba lagi. Mereka ikut berulang-ulang setiap tahunnya berkompetisi supaya menjadi seorang idol. Jika kamu takut tertolak atau pernah mengalami penolakan karena alasan keahlian atau kemampuan kamu, maka jadikan hal itu menjadi motivasi kamu untuk kalian bisa berkembang lagi dengan belajar terus rutin dan jangan pernah menyerah. Setiap apa yang kita lakukan dengan tekun pasti akan membuahkan hasil yang baik. Cara yang keempat, buatlah dirimu berkembang lebih besar dari masalahmu. Penolakan dalam hidup seseorang sering dianggap masalah terbesar. Jika dirimu bisa berkembang, bertumbuh menjadi lebih kuat, maka masalah itu akan menjadi mudah, seperti sebuah batu seukuran bola. Sewaktu kamu masih kecil, tentu kamu tidak bisa memindahkannya. Namun pada saat kalian remaja atau dewasa, batu itu menjadi mudah untuk kalian angkat. Jadi jangan pernah berhenti bertumbuh dan berkembang. Teruslah menjadi besar, terutama dalam karakter menaklukkan sebuah penolakan. Ketika karaktermu bertumbuh dan bisa menjadi orang yang berjiwa besar, maka penolakan bukanlah hal yang menakutkan lagi buat kalian, tetapi itu sebuah tantangan buat kalian. Cara yang kelima adalah jangan pernah kita berfokus apa kata orang. Saat kita mengalami rasa penolakan, seringkali kita merasa malu dan selalu berpikir apa kata orang tentang dirimu. Apa yang mereka katakan belum tentu sesuai dengan apa yang kamu alami. Karena kenyataannya tidak seburuk apa yang mereka katakan. Mungkin sekarang kamu memikirkan apa kata temanmu, apa kata saudaramu, atau bahkan apa kata orang tuamu ketika kamu mengalami kegagalan. Tetapi percayalah, mereka yang dekat denganmu biasanya akan memberikan dukungan yang positif untukmu. Seringkali kita menjadi seorang pengkritik terburuk bagi diri sendiri. Namun kita perlu ingat bahwa orang lain di sekitar kita bukanlah orang-orang jahat yang menginginkan yang terbaik bagi diri kita. Jika hari ini kamu mengalami penolakan atau kegagalan, berhentilah sejenak dan pikirkanlah hal-hal yang positif. Itu akan membantu kalian. Cara yang keenam, milikilah iman dan berani melangkah. Kamu harus tahu bahwa ketakutan dan kekhawatiran adalah iman yang terbalik. Maksudnya, bukankah saat kamu takut dan khawatir, kamu percaya bahwa hal buruk atau hal negatif akan terjadi di dalam hidupmu? Bukankah hal itu menjadi sebuah iman yang terbalik di dalam hidupmu? Sebab yang harus kalian ingat, iman adalah mempercayai bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kalian. Jadi daripada membiarkan ketakutan menguasai dirimu, menguasai hati dan pikiranmu, mulailah merubah perbuatan dan percaya kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ingatlah hal ini.
saat kalian mengizinkan ketakutan masuk dalam hidup kalian, sudah berarti kamu menyerahkan hidupmu untuk dikendalikan di dalam ketakutan tersebut. Jangan biarkan hal itu terjadi. Berdoalah, minta kepada Tuhan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka ketakutan yang kalian alami akan lenyap. Berjalanlah dalam percaya diri yang benar bersama Tuhan. Maka segala sesuatu akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu dan buat orang di sekitarmu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.